masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi Shalom RGCC. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kami undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Dia, Sang Firman, Allah yang telah menjadi manusia itu, datang ke dunia ini untuk menebus setiap kita, memanggil kita orang-orang berdosa dari tempat yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Ia memanggil setiap kita untuk datang beribadah di tempat ini. Jadi saat kita datang di tempat ini, bukan karena betapa hebat dan kuat kita, seharusnya bukan hanya sekedar rutinitas sebagai kita orang Kristen, tetapi kiranya firman ini kita mau merenungkan kembali bahwa tidak ada satupun yang jadi tanpa kehendaknya, tanpa firman-Nya. Bahwa hari ini kita ada semua di dalam kendalinya Tuhan, di dalam Sang Firman yang memanggil setiap kita, orang-orang yang telah berdosa ini, untuk dihidupkan kembali, hidup di dalam Kristus Yesus Allah itu sendiri. Untuk itu kita ada di tempat ini, kita beribadah bukan lagi supaya kita mencari atau mendapatkan apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Kita datang ke sini bukan untuk menyogok Tuhan, bagaimana keuangan kita, kesehatan kita, atau apapun yang kita inginkan. Tetapi kiranya kita datang ke tempat ini beribadah karena kita menginginkan pribadinya itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang ditebus oleh harga darah yang mahal, kita memuji Dia. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, menaikkan korban pujian bagi Dia. Thank you Lord, mari kita menyembahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu telah menghidupkan kami. Kami
my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.
beda, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan nyeri, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Sebab kami tahu Kristus Sang Raja itu telah mati dan bangkit untuk menebus kami. Untuk semua kita yang bersorak-sorai memuji Tuhan, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sebab kita memiliki Allah kita yang luar biasa besar. Amin. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita puji Raja Gereja. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Even more? Oke, mari kita mengatakan bahwa Dia adalah memang benar-benar Tuhan yang besar. Seluruh kuasa tunduk di dalam namanya. Amin. Amin.
maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara masih tetap bangkit berdiri. Kita panggil adik-adik Rocky. Wow, banyak sekali. Halo. Wow. Kan? Mau sini? Oke deh. Oke, Bapak Ibu Saudara, di depan kita, puji Tuhan, ada beberapa generasi yang Tuhan percayakan buat setiap kita untuk kita arahkan mereka di dalam Injil Kerajaan Kristus. Mereka bukan sekedar nambah-nambahin atau penuh-penuhin gereja kursi di gereja, tapi mereka juga gereja Tuhan, mereka juga ditebus, mereka juga orang berdosa yang telah ditebus oleh dengan darah yang mahal, sama seperti kita semua. Untuk itu kita mau memberkati mereka, habis ini mereka mau sekolah minggu. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan anak-anak yang di depan kami. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Bahkan untuk masa depan mereka, untuk kekekalan pun kami tidak perlu khawatir. Karena hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang tidak dapat diambil oleh apapun, tidak dapat dicuri bahkan oleh kuasa kegelapan sekalipun. Tuhan, kami berdoa buat setiap generasi yang Tuhan percayakan untuk setiap kami di tempat ini di RGCC. Ini gerejamu, anak-anak ini milikmu. Kami sebagai orang tua atau guru sekolah minggu, kami tidak dapat mengawasi mereka atau mendidik mereka selama 24 jam. Tapi kami percaya kuasa-Mu jauh lebih sempurna mendidik setiap mereka dari kedalaman hati mereka. Kiranya Injil yang telah ditabur oleh setiap guru sekolah minggu yang ada, oleh mama papa, boleh masuk ke dalam hati mereka, tertanam, berbuah dalam hidup mereka. Hati dan pikiran mereka boleh terkalibrasi oleh Injil-Mu, dan hidup mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka dapat mempersembahkan seluruh kehidupannya, masa depan mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat setiap orang tua yang telah menyiapkan setiap anak-anaknya untuk datang beribadah di tempat ini. Kami percaya hikmat yang daripada Allah Tritunggal turun kepada setiap orang tua. Biarlah setiap orang tua dapat mendidik anak-anaknya di dalam Injil Kerajaan-Mu. Kami juga berdoa buat setiap guru-guru yang akan mengajar. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Engkau Tuhan turun dalam hati setiap mereka, sehingga mereka boleh mengajar sesuai dengan apa yang Engkau inginkan saja. Apa yang keluar dari perkataan mereka, tingkah laku mereka, semua menceritakan kemuliaan Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus hidup setiap kami. Terima kasih untuk setiap Rocky yang siap beribadah, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asyir. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi, dan kami tahu pemberian yang kami berikan itu bukanlah milik kami, melainkan semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah pemberian ini dapat memperluas kerajaan Tuhan dimanapun gereja Tuhan ditempatkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan, masih dalam tema Pursue Holiness. Tetapi firman Allah menjelaskan holiness saja nggak cukup. Harus disertai dengan contentment, dengan rasa puas. Karena cerdas rohani tidak sejajar dengan cerdas keuangan. Nah, saya mau sampaikan 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, but you, O man of God, manusia Allah. Orang yang error itu adalah manusia duniawi. Tetapi kita diingatkan siapa diri kita. Sebutkan dirimu, aku berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Jauhilah semuanya, jauhi itu larikan dirimu. Tetapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam terjemahan The Passion dikatakan, Timothy, you are God's man. So run away from all these errors. Instead, chase after true holiness. Godliness itu true holiness. Justice, keadilan, faithfulness, kesetiaan, ini semua adalah buah love, hope, dan juga tender humility, termasuk meekness. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita harus bertanding. Bertanding di sini kalau di dalam Alkitab bukan tinju tetapi bergulat, jarak dekat. Rebutlah pertandingan iman yang benar, the good fight of faith. Rebutlah hidup yang kekal. Disuruh mengejar dan disuruh merebut. Semua warga negara kerajaan, kita tahu semua yang kita pegang akan hilang. Semua yang kita bisa lihat akan melayang. Tetapi Tuhan berkata, cari yang kekal. Dalam surat Kolose dikatakan, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada, dan depositnya adalah Christ in you, the hope of glory. Roh Kudus adalah roh kekudusan. Dan itu memungkinkan kita sebagai man and woman of God bisa melarikan diri daripada segala godaan, daripada segala keinginan duniawi, dan mengejar the true holiness. Saya sampaikan pesan ini, ingat ya, holiness dan contentment. Sebab firman Allah mengatakan dari ayat 1 sampai dengan 10, kita lihat bagaimana ada godaan tentang ingin kaya. Kita ini sudah kaya, kenapa ingin kaya? Ya, toh?
Seluruh bumi ini adalah miliknya Tuhan. Saudara mungkin pernah dengar, saya pernah terbang di atas Kalimantan, dan orang di samping saya berkata itu miliknya pejabat keluarga presiden. Dan saya bilang pada dia, sorry ya, semua itu punya papa saya. Dia kaget, dia lihat saya. Apa Pak? Semua itu punya papa saya. Siapa papamu? Pencipta langit dan bumi. Dia bertobat sebelum saya mendarat di Tarakan. Karena itu semua hamba Tuhan tahu kita sudah memiliki semuanya. Karena dalam Lukas 15 dikatakan oleh Bapa itu, apa yang aku punya, my son, putraku, apa yang aku punya, kamu punya. Jadi tidak usah mengejar yang lain-lain. Kejarlah godliness. Because godliness with contentment is great gain. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Godliness adalah buah daripada holiness. Kiranya kita mendengar firman Tuhan ini, practice holiness and contentment. God bless you. Amin. Amin. Shalom. Shalom warga kerajaan. Coba kirinya shalom, shalom bangun. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengar kabar yang sangat membuat kita sukacita. Karena gereja Tuhan di tempat ini sekarang akan menjalankan minggu misi. Tangan dulu buat Tuhan. Nah nanti gereja Tuhan di tempat ini akan mulai menerapkan misi. Karena saudara harus tahu bahwa gereja dan misi itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Gereja harus bermisi. Nah sebelum nanti ke depannya kita akan belajar tentang misi, kita mau tahu dulu apa sih misi itu? Ya tanya dong kanan kirinya, kamu tahu nggak misi itu apa? Nah kita sering dengar sebagai orang Kristen, kita sering dengar tentang misi, benar ya? Di gereja, di komunitas, mungkin di persekutuan-persekutuan, wih kita nih orang Kristen bermisi. Tapi saya percaya setiap kita memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang misi. Ya, persepsi itu dibangun dari apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari. Nah, puji Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini kita perlu sama-sama bersyukur bahwa kita memiliki gereja yang berpusat kepada Injil. Dan Injil yang benar mengajarkan kita untuk melakukan salah satu bagian yang akan kita lakukan adalah bermisi. Nah, boleh tolong dibantu Kakak Benaya? Apakah saya tahu apa itu misi? Di sini dari hasil survei sekian juta manusia yang saya kunjungi di dalam bawah sadar saya. Ada yang mengatakan, ada yang tahu. Ya saya tahu tentang misi, ada juga yang tidak tahu. Dan sebagian juga mengatakan tahu tapi tidak yakin. Bahkan juga ada yang bilang tidak mau tahu. Nah ini mungkin juga terjadi di dalam diri kita masing-masing ya. Ketika dengar kata misi, ya saya tahu. Ya saya tidak mau tahu, mungkin saya tahu tapi saya tidak melakukan. Nah di yang pertama ini kadang-kadang mungkin kita tahu tapi tahu ini terbagi dalam dua golongan. Ada yang tahu dan akhirnya mau melakukan misi, ada juga yang tahu mungkin tidak bermisi. Kenapa alasannya? Banyak hal, mungkin karena takut, karena nggak berani, karena saya nanti akan diasingkan, nanti saya akan seperti para rasul, dianiaya dan lain sebagainya. Hal-hal itu bisa menjadi kemungkinan untuk kita tidak bermisi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dulu mengenal sebelum kita melakukan misi. Bukan talenta saya di musik dan pujian, talenta saya doa, talenta saya konseling, talenta saya RCM, talenta saya olahraga. Misi itu tugasnya pendeta dan misionaris di pedalaman atau orang yang pandai berapologet. Jadi enggak, nanti kita akan belajar ke depannya. Misi itu ternyata aktivitas atau kegiatan kita yang kita lakukan setiap hari itu bisa menjadi sarana bermisi. Next, bisa tolong dibantu. Nah, apa itu misi? Saudara sebelum melakukan misi kita perlu mengenal apa itu misi. Dan kita nggak boleh lepaskan misi dari apa kata firman Tuhan. Dasar dari misi itu adalah di Matius 28 ayat 20 ayat 19 sampai 20 ini adalah amanat agung dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sering kita dengar biasanya di kita tahu bahwa pergilah, Yesus memerintahkan murid-muridnya pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Murid siapa saudara?
murid Kristus. Minggu lalu Pastor Joan sudah ingatkan bahwa segala sesuatu yang di dalam hal yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, pusatnya adalah Kristus. Jangan kita kumpulkan jiwa-jiwa untuk jadi murid kita, tapi kita kumpulkan, kita pergi dan memuridkan orang untuk menjadi murid Kristus. Amin. Dan di Kisah Para Rasul juga, waktu hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus, ya. Dan murid-murid Yesus dan orang percaya pergi. Dikatakan di sana telah diberikan kuasa, ya, amin. Nah ini juga kadang-kadang disalahartikan. Nanti kita bisa belajar satu persatu membedah ayat-ayat ini di Komsel. Nanti kita akan bahas tentang misi itu di per minggu di komunitas kita masing-masing, di persekutuan kita masing-masing bersama dengan pemimpin-pemimpin Komsel kita. Amin. Boleh slide berikutnya? Nah jangan lupa bagian penting dari misi itu pusat pemberitaannya adalah tentang kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus yang datang ke dunia ini memberikan dirinya untuk jaminan, menjadi sebuah jaminan keselamatan bagi kita. Ini yang perlu dibagikan. Kalau ini nggak dibagikan, nanti yang kita akan bagikan adalah perbuatan baik saja, perbuatan sosial saja. Memang perbuatan baik dan perbuatan sosial itu bisa untuk menjadi bagian misi. Tapi jangan lupa esensi dari misi itu adalah kabar baik. Beritakan tentang Yesus, bahwa kita nih gak bisa selamatkan, usaha kita, pelayanan kita gak akan pernah mampu membawa kita sampai kepada Tuhan. Jadi beritakan tentang Yesus untuk menjadi jaminan bagi manusia, bagi orang-orang yang akan kita sampaikan. Perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepadanya ke seluruh dunia. Kabar baiknya adalah Injil tentang Yesus, tentang keselamatan melalui iman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Boleh next? Nah ini bagaimana caranya. Saudara boleh foto di Yohanes 4 ayat 4. Ini kalimat yang sederhana, nanti coba di rumah atau di Komsel, atau mungkin ketika ada kesempatan untuk diskusi sama teman-teman yang sudah percaya, bahas Yohanes 4 ini. Di situ diberikan contoh agar kita bisa bermisi. Kalimatnya sederhana, Yesus bilang aku harus melintasi Samaria. Nah kalau kita baca sepenggal doang, kenapa sih kok Yesus mau melintasi Samaria? Kita gak akan pernah tahu kalau kita gak baca full. Ternyata di ayat Yohanes di pasal 4 itu, di Yohanes itu Yesus harus melintasi Samaria dan dia melintasi Samaria untuk bertemu dengan perempuan Samaria dan menyatakan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi perempuan itu. Dan buahnya nanti adalah perempuan Samaria itu menjadi pembawa kabar baik. Buah dari kabar baik yang disampaikan oleh perempuan Samaria adalah satu kota Samaria boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Jadi ini boleh dipelajari di rumah. Jadi misi itu harus dilakukan dengan sengaja. Kalau udah tahu, berarti ayo merencanakan. Aku mau temuin tetangga saya. Kasihan tetangga saya lagi sedih. Dia butuh kabar tentang Yesus. Kasihan dia belum percaya. Saya mau mengabarkan tentang Yesus. Saya mau samperin. Keluarga saya mungkin ada yang belum percaya. Ayo sama-sama kita beritahu. Jadi tugas siapa misi itu saudara? Kalau 2-3 minggu lalu Bapak Gembala memberitakan tentang Injil yang luar biasa, kita diberikan 2 identitas. Ada yang ingat? 2 identitas apa? Yang pertama adalah anak. Yang kedua adalah hamba. Izin untuk nambahkan Bapak Gembala, saya tambahkan 1. Kita murid Kristus. Amin. Jadi siapa yang harus bermisi? Kalau saudara dan saya mengaku kita adalah murid Kristus, orang percaya, jadi misi itu adalah tugas kita sebagai anak, sebagai hamba, dan sebagai murid untuk memberitakan tentang Kristus. Amin. RGC yang Tuhan percayakan di tempat ini ada program pemuritan dasar dari kelas-kelas yang disediakan. Kita belajar banyak untuk memperlengkapi diri kita menyampaikan kabar baik. Amin. Next. Saya harus cepat-cepat karena 5 menit waktunya. Ada PR, saudara. Jadi sebelum nanti kita akan bermisi,
lakukan ini dulu, dimulai dari berdoa. Banyak hamba Tuhan, pendeta, pastor, misionaris yang bekerja untuk Tuhan di tempat ladang yang sulit, di pedalaman dan di suku-suku terpencil, ya. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang menjadi tawar hati karena keadaan. Mari sama-sama kita mengambil waktu setiap hari, mungkin 1 menit, mungkin 30 detik, doakan mereka, para hamba Tuhan. Berdoa supaya Tuhan senantiasa peliharakan keluarga mereka, cukupkan kebutuhan sadang pangan papan mereka, berdoa untuk kesetiaan mereka dan kehidupan rohani mereka supaya senantiasa diperbarui setiap saat. Ambil bagian Bapak Ibu Saudara, dimulai dari berdoa. Next. Saya mau tutup informasi tentang misi, panggilan tentang misi kepada jemaat Tuhan dengan ayat Roma 10 ayat 14. Mari sama-sama kita bisa buka atau ditampilkan, minta bantuannya. Saudara bantu saya untuk sama-sama membaca ayat ini. 3, 2, 1. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi kalau hari ini kita bersyukur bisa nyembah Tuhan, bisa nikmatin kebaikan Tuhan, denger Injil, saudara, mereka juga butuh hal yang sama. Mereka juga butuh mendengar tentang Kristus. Ayo sama-sama kita beritakan tentang pengharapan yang terletak dan terpusat kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu yang mungkin masih baru buat setiap kita. Kita mau bernyanyi bahwa ini tentang Injil yang puji Tuhan boleh kita dengar sampai hari ini. Dan kiranya ini juga dapat menjadi bekal untuk kita bermisi nantinya. Satu Injilku kan berpijak untuk selamanya. Rencana Bapa untuk hidupku, Kristus selamatkanku. Oh sungguh indah ya Injilnya, sukacita dan harapanku. Sekarang selamanya Dialah terang, dalam Injil Kristus aku teguh. Satu Injilku kan berpegang, yang lain hanya fana. Kasih
Injil-Mu yang menjadi satu-satunya untuk setiap kami bermisi bergereja di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu Injil gereja bersatu, jalan bersamanya. Roh Kudus bawa kita maju, tuntun kita pulang. Dalam mulianya ku serukan cerita agung penebusannya. Puji Raja Dia Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku teguh. Dalamnya ku telah serukan cerita agung penebusannya. Puji Raja Dia Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku teguh. Dalam Injil Kristus aku teguh. Dalam Injil Kristus aku teguh. Hanya dalam Injil-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita teduhkan hati kita dan kita datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan hati yang bertobat, dengan hati yang rendah di hadapan Raja. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali lebih mendengarkan Injil yang lain daripada Injil yang sejati yang telah Kau nyatakan. Kami seringkali mendengar Injil kemakmuran, kami seringkali mendengar Injil self-help, kami sering mendengar Injil terapeutik, kami banyak hal di luar sana yang kami dengarkan dan kami berpaling dari Injil yang sejati, yaitu Engkau sendiri. Sebab itu kalau kami sempat melakukannya, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kembali anugerah-Mu melalui kuasa firman-Mu memperbarui kami, memperbaharui akal budi kami, bahkan mengubah hati kami secara radikal lewat kuasa Injil-Mu Tuhan. Ayo berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu ingatkan kami karena kami seringkali lupa Tuhan. Ingatkan kami terus untuk kami terus berpegang kepada Injil-Mu yang sejati itu. Ketika kami menjalani hidup di masa pengudusan kami biarlah kami senantiasa memandang kepadamu Tuhan. Kami minta ampun kepadamu dan kami yakin darah-Mu yang kudus menyucikan, mengampuni kami hari ini. Terpuji nama-Mu, kami membutuhkan Engkau Roh Kudus untuk kami bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes, selamat hari Minggu. Happy Sunday, happy the Lord's Day. Nah, hari ini kita akan langsung aja kita akan mendengar berita pembaruan yaitu dari firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah berseri kita yang diambil dari Galatia 4:21 sampai 31. Saya kasih judul karena mendekati hari 17 Agustus, Merdeka atau Buddha. Seharusnya merdeka atau mati ya. Merdeka atau Buddha. Anda orang-orang yang merdeka atau Anda adalah Buddha. Kita lanjutkan dari dari surat Galatia. Kita akan membaca ya, Galatia 4, 21, 31. Yang Buddha baca yang ganjil, yang orang merdeka baca yang genap. Oke, kita hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3, yang Buddha dulu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidaklah kamu mendengarkan hukum Taurat. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang anak perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka.
Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya. Sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan dialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-soralah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Tetapi sebagaimana dahulu dia yang dilahirkan seperti biasanya, menganiaya yang dilahirkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, menyimpannya dalam hati, melakukan serta membagikannya. Tuhan Yesus memberkati. Selesai, amin. Enggak ya saudara. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, saya berasumsi bahwa Bapak Ibu Saudara memiliki akun ya, account di bank ya, entah bank manapun itu ya. Nah, dalam berurusan dengan dunia perbankan ya, dalam layanan perbankan, bayangkan saudara lagi bertelepon dengan customer service-nya ya, di sebuah bank yang saudara menaruh uang di situ. Lalu Anda mendengar sebuah permohonan dari CS-nya di situ ya, di sebelah sana pokoknya, di telepon. Dan dia berkata seperti ini, untuk memverifikasi identitas Anda, mohon Bapak sebutkan nama ibu kandung Bapak. Pernah mendengar itu? Saya yakin pernah ya. Ya, kalau kecuali yang nyimpen duitnya di bawah bantal, enggak pernah mungkin. Ya, kita sudah terbiasa dengan permintaan ini dari CS ini ya, dari customer service ini. Nah, sampai kita lupa manfaatnya. Di perbankan itu pada umumnya, ibu kandung, nama ibu kandung adalah salah satu data paling pribadi. Yang digunakan untuk memverifikasi, memastikan bahwa kita ini palsu atau asli, real atau enggak real. Real atau Real Madrid? Enggak ya. Real atau Real Madrid? Enggak ya. Ya, yang ditanya bukan nomor telepon, yang ditanya bukan alamat email, bukan tanggal lahir, apalagi nama mantan, enggak. Tapi nama ibu kandung. Kenapa? Karena nama ibu kandung itu adalah sesuatu yang sangat dekat, intim, dan tidak mudah ditebak. Dan itu bukan sesuatu yang diumbar di depan umum ya. Jadi masih sampai sekarang itu masih pakai data itu untuk memverifikasi. Nah, kenapa? Karena di dunia digital khususnya ya, yang banyak pemalsuan, pihak bank harus memverifikasi dengan menanyakan siapa nama ibu kandung saudara. Tapi sekarang pinter, ya, penipunya pinter. Jadi saudara bisa dilihat, oh ini kumpulannya sama-sama, oh ini ada ibunya nih, nama ibunya punya IG juga, nama akunnya sama, lengkap lagi. Makanya para ibu-ibu jangan pakai nama lengkap. Iya kan, nanti, oh ini anak, ini Aaron namanya, mamanya ini namanya, oh ketahuan ya. Nanti suatu saat kalau ngurus bank, ini kayaknya bisa nih, ya itu cuma tips dari saya ya. Nah, ini bukan sekedar silsilah status keluarga. Rasul Paulus tidak sedang mengajak kita membuka kartu keluarga terus kita anaknya siapa ya? Nama ibu saya siapa? Enggak. Rasul Paulus sedang bertanya kepada kita tentang hal yang penting. Siapa ibumu itu menentukan identitas kita. Ya, tadi sudah baca secara sekilas itu ya. Siapa ibumu? Kamu itu anaknya budak atau anak merdeka? Kamu anaknya Hagar atau anaknya Sarah? Apakah kamu lahir dari sistem hukum, nanti saya jelasin ya, atau kamu lahir dari janji kasih karunia? Nah, ini adalah hal yang penting. Ya, kalau dunia aja, perbankan aja menanyakan nama ibumu, apalagi di dalam hal rohani. Tuhan menanyakan siapa ibumu untuk menentukan apakah kamu benar-benar anaknya.
Itulah pesan inti atau amanat teks dari ayat-ayat yang baru saja kita baca. Pertanyaan utama yang harus kita perhatikan di sini adalah, apakah Anda tahu siapa ibu Anda? Hagar atau Sarah? Nah, saya konteks ya, karena ada beberapa mungkin yang baru ngikutin ini bagian yang ke-18 ya dari surat Galatia. Jadi saya coba mereview secara cepat, secara keseluruhan apa yang kita sudah pelajari selama ini. Nah, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari sejauh ini di seluruh kitab Galatia. Paulus mengontraskan Injil palsu dan Injil yang sejati, itu poinnya. Injil palsu bersandar pada hukum Taurat. Injil yang sejati bersandar pada Kristus. Itu poin sederhananya. Ketika Paulus pertama kali datang ke Galatia, ia berkhotbah kayak gini, kamu diselamatkan bukan karena portofoliomu. Wah, enakan bahasa sekarang ya. Tetapi karena portofolio Kristuslah kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena apa yang telah dilakukan Kristus. Terlepas kamu malu karena dosamu, masa lalumu, saat kamu menaruh imanmu kepada Kristus, pada saat itu kamu adalah anak-anak Abraham. Kira-kira khotbahnya Paulus kepada jemaat Galatia gitu. Kamu dapat beristirahat sekarang dalam pekerjaan Kristus yang sempurna. Kamu tidak perlu membuktikan diri lagi. Itulah Injil yang sejati yang disampaikan Paulus kepada jemaat Galatia. Tetapi kemudian negara api menyerang. Ya, kemudian beberapa guru palsu, rasul-rasul palsu dari Yerusalem, ya, datang dan berkata kayak gini, ya oke, Injil yang diberitakan Paulus itu memang benar, oke, tapi tidak semuanya benar. Kamu boleh percaya kepada Kristus, tetapi itu baru langkah awal. Jalannya masih jauh, mainmu harus jauh, ya. Jalanmu masih panjang nak, kamu harus disunat. Ya, kamu harus mengikuti tradisi-tradisi kami. Kamu harus menaati hukum Taurat, kamu harus terlihat seperti kami orang Yahudi. Baru setelah itu kamu bisa disebut anak Abraham. Kamu belum sampai situ. Jadi ayo berusahalah. Inti Injil palsu adalah mempercayai bahwa performa kita itu penting di hadapan Tuhan. Itu intinya ya. Saya rangkum sedikit seperti itu. Nah, Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat Galatia. Wah, ini bahaya nih. Untuk menegur mereka. Ya, Paulus membuat serangan balik. Wih, dia counter attack ya, bukan counter HP. Counter attack. Paulus membuat serangan balik yang luar biasa dan ini adalah argumen puncak klimaks dari apa yang disampaikan Paulus. Jadi ini bagian kalau game itu final stage ya. Ini bagian perang yang terakhir. Dia kasih jurus pamungkasnya. Dia mengeluarkan argumen melawan guru-guru palsu. Rasul Paulus membandingkan Injil palsu dan Injil yang sejati melalui kisah dua wanita, Hagar dan Sarah. Itu poin yang akan kita dengar hari ini. Dan inilah poinnya. Ini poinnya. Injil memiliki kuasa, Injil itu kabar baik Bapak Ibu Saudara ya. Injil memiliki kuasa untuk menjadikan siapapun anak Allah, apapun latar belakang saudara. Apapun dosa saudara. Dahsyat ya, luar biasa ya. Tetapi ini dia yang saudara harus perhatikan. Tetapi seringkali orang-orang baik, orang-orang religius seperti saudara dan saya, itu akan mudah tersisih sebagai keluarga Allah. Dan kita hanya menjadi anak-anak Hagar. Kenapa? Karena kita merasa religius dan orang baik. Kekuatan Injil itu seperti itu. Ya, saya ulang ya. Kuasa Injil itu adalah mampu menjadikan siapapun kita, apapun suku kita, apapun dosa kita, apapun latar belakang kita, bisa dijadikan anak Allah. Tetapi di sisi yang lain, justru membuat orang-orang baik, religius macam saudara dan saya, tersingkir dari garis keturunan Allah, dari anak Abraham melalui Sarah. Kenapa bagian ini relevan? Dan kenapa saudara harus mendengar khotbah ini hari ini?
Setiap orang Kristen seperti saudara dan saya, itu adalah pecandu hukum, pecandu performa, pecandu kinerja. Betul apa betul? Ya, yang sedang rawat jalan. Ya, benar ya? Ada kecenderungan untuk mengandalkan hukum, performa. Kalau aku melakukan ini baru aku berkenan di hadapan Tuhan. Betul enggak? Saya kasih contoh. Ini yang saya maksud ya. Kita menerima Injil, kita tahu berita Injil, kita nyanyikan lagu-lagu Injil, berpusat sama Injil. Kita tahu bahwa Allah menerima kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya, karena karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Namun coba kita jujur dalam hati kita. Meskipun kita tahu bahwa Allah menerima kita karena Yesus, karena korban Yesus yang sempurna. Namun dalam hati kita yang terdalam, kita seringkali curiga bahwa kasih Allah kepada kita bergantung kepada perbuatan kita. Benar apa benar? Saya kasih contoh. Katakanlah kita memulai hari, ya Happy Monday. Nggak ada ya Happy Monday ya. Biasanya orang benci Monday ya. I hate Monday ya. Happy Monday ya. Hari Senin yang menyenangkan, udara enggak terlalu dingin, enggak terlalu panas sejuk gitu ya. Kita melakukan saat teduh yang luar biasa di jamaah Tuhan. Hati kita segar ya. Kita bersuka cita membagikan Injil kepada setiap orang kita temui di kantor, di pasar. Saking semangatnya ya. Memberi bantuan uang kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Ada tunawisma, ada pengemis. Kita kasih. Pak, percaya kepada Tuhan Yesus. Ini harta cuma sementara tapi ada harta yang luar biasa. Itu misi sudah ya. Ya. Dan apalagi memberi hadiah kepada pasangan kita, kejutan kepada pasangan kita, istri kita, pacar kita, kita itu kan kita kasih, kok baik hari ini. Dan kita merasa satu hari itu kita seperti Bunda Teresa, baik, dermawan ya sepanjang hari. Dan kita berpikir bahwa Tuhan tersenyum lebar kepada hidup kita. Ini anakku yang luar biasa. Saudara pernah merasakan gitu? Namun setelah itu, besoknya hari Selasa. Anda bangun kesiangan, tidak saat teduh, bikin sarapan gosong, ya, menumpahkan kopi ke baju putih saudara, ya. Di jalan saudara misuhi angkot, ya, karena menyalip saudara dengan serampangan, ya, memotong jalur saudara, berbohong kepada pasangan saudara, berbohong kepada rekan kerja saudara, ya, pulang-pulang dari kerja nendang kucing tetangga, ya, membentak anak-anak di rumah dan lain-lain. Dan saudara merasa Tuhan pasti menggelengkan kepala atas tingkah laku kita sepanjang hari ini. Tuhan pasti sedih, Tuhan pasti marah. Jadi di hari kita berbuat baik, kita merasa Tuhan senang dengan kita. Tetapi di hari yang lain ketika kita gagal berbuat baik, ketika gagal berbuat kudus, kita merasa Tuhan murka kepada kita. Apa yang terjadi? Sudah tahu ini? Kita sedang menjadi orang Kristen yang berorientasi pada kinerja. Coba renungkan itu. Refleksinya adalah, kita mengetahui kebenaran Injil, good. Tetapi kita mengevaluasi diri kita sendiri bukan berdasarkan Injil, tetapi berdasarkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Mengapa khotbah ini relevan? Karena kita sering lupa dan kita harus mendengar berita Injil setiap hari. Mari kita langsung mulai pada bagian yang pertama. Ya, ada 3 bagian yang saya akan sampaikan. Yang pertama latar belakang sejarah. Sejarah men ini bosan pasti. Yang kedua argumen alegoris, apalagi itu alegoris, ya kan? Ya, bukan Alex Setiawan, alegoris. Ya, Alex Setiawan itu ada ya, aplikasi personal. Apaan? Saya mau kasih penjelasan sedikit. Maukah Bapak Ibu Saudara yang sudah jadi orang tua, anakmu disekolahkan yang tidak pernah ada ujiannya. Sekolahnya gampang terus. Mau? Bayarnya murah, fasilitasnya lengkap, internasional, bahkan interlokal, luar angkasa. Ya, enggak bayar, fasilitasnya lengkap, tapi enggak pernah ada ujian. Enggak pernah ada hal-hal yang sulit. Mau saudara? Enggak mau, kenapa?
Yang membuat anak itu bertumbuh apa? Karena mereka belajar hal-hal yang sulit. Pelajaran SD lain dengan pelajaran TK. Pelajaran SMP lain dengan pelajaran. Kalau saudara sama semua, gampang lah nanti kamu tinggal nyari kerja aja. Gak mau kan? Nah, sama di dalam kekristenan. Kita harus belajar. Ya, kognitif kita harus digunakan juga. Karena Tuhan menebus otak kita kan. Kita pakai. Hati kita pakai. Perbuatan kita pakai semuanya. Yang pertama, ya, latar belakang sejarah. Katakan di situ ya. Hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Nah, di sini Paulus menyampaikan sebuah pernyataan retoris, pertanyaan retoris. Apa makna kamu mau hidup di bawah hukum Taurat? Apa artinya? Apa artinya berada di bawah hukum Taurat? Nah, berada di bawah hukum Taurat bukanlah merujuk pada mereka yang taat pada hukum, bukan. Bukan itu maksud Paulus. Ya, ketaatan pada hukum adalah hal yang baik dan Paulus setuju. Kita juga harus setuju. Nah, frasa di bawah hukum sedang berbicara tentang mereka yang menggunakan hukum sebagai sarana pembenaran. Sebagai cara untuk berdamai dengan Allah, menyogok Tuhan. Setiap minggu saudara pasti dengar kalimat itu di sini. Ya. Artinya mereka bergantung pada hukum untuk menentukan posisi mereka di hadapan Allah. Itu yang buruk. Mereka berkata, jika aku taat kepada Allah, jika aku datang ibadah setiap minggu rajin, jika aku memberi persembahan, memberi persepuluhan apalagi, memberi buah sulung apalagi, wah itu luar biasa ya, dengan murah hati, maka Allah akan menerima aku. Allah akan memberkati aku karena aku melakukan semua hal itu. Melakukan misi mungkin, penginjilan. Wah ini anak yang luar biasa. Itulah yang dimaksud dengan di bawah hukum. Menaati hukum adalah baik. Hukum Allah maksud. Tetapi bergantung pada hukum untuk posisi kita di hadapan Allah itu buruk. Dan itu yang mau disampaikan sama Paulus. Kamu ngerti enggak sih? Hidup di bawah hukum itu kenapa? Kamu enggak dengar hukum itu ngomong apa? Ya nanti saya jelasin ya. Mari untuk membantu kita memahami pesan Paulus ini saya akan bagi. Ini saya ambil dari Timothy Keller. Kayaknya ini salah satu gembala senior kita di sini juga. Timothy Keller karena sering muncul ya Opa Timothy Keller almarhum ya. Ya. Untuk memahami pesan Paulus ini kita akan melihat 4 tipe orang di luar gereja, di luar kekristenan, ataupun di dalam gereja. Nah, tapi dalam konteks ini di dalam gereja aja ya. Dalam meresponi hukum Allah. Nah ini akan sangat menolong kita untuk mengetahui posisi kita dan memahami berita yang kita dengar hari ini. Yang pertama, kecilan ya? Oke lah ya. Yang pertama itu si paling suci. Ya si paling suci. Ini adalah orang-orang yang taat hukum, dan sekaligus orang-orang yang mengandalkan hukum. Biasanya ini adalah orang yang sangat religius, bahkan ultra religius. Mereka ini berada di bawah hukum dan biasanya sangat sombong dan merasa benar sendiri. Karena merasa aku si penjaga hukum dan melakukan hukum. Secara lahiriah mereka sangat yakin bahwa mereka benar di hadapan Tuhan karena melakukan hukum. Mereka memiliki banyak rasa tidak aman tapi di dalam hatinya. Kenapa? Cukup enggak ini ya di hadapan Tuhan ya? Cukup enggak ya? Mereka kadang-kadang merasa galau, merasa khawatir, tidak puas, tidak pernah puas. Apa yang mereka lakukan cukup enggak ya? Sudah baik enggak ya aku di hadapan Allah? Gelisah hidupnya dan itu perbudakan. Mereka tidak tahan terhadap kritik karena bagi mereka, wah aku sudah melakukan ini kok, itu kok. Tapi kenapa Tuhan kok enggak jawab doa-doaku? Mereka akan sangat mudah kecewa. Kok kayaknya kurang ya? Saudara di bagian ini, orang yang sangat religius, si paling suci. Atau yang kedua, si paling nanggung. Ya. Orang-orang yang tidak taat hukum, tapi ini orang-orang ini juga mengandal hukum sekaligus. Maksudnya gimana? Ini adalah orang-orang yang cuma singgah saja, numpang lewat aja. Kelompok ini percaya bahwa mereka perlu berbuat baik, perlu taat kepada hukum Allah, supaya Tuhan dapat menerima mereka, tetapi mereka terus-terusan gagal.
Gagal lagi. Aku tahu kok aku taat sama Tuhan. Aku tahu kok harus aku tunduk kepada hukum apa yang disampaikan oleh Tuhan. Aku tahu kok. Tapi aku tidak berdaya, aku gagal. Mereka lebih rendah hati sih, rendah hati dalam tanda kutip. Lebih toleran kepada kelompok si paling suci. Ya. Daripada kelompok si paling suci. Kalau yang tadi itu paling suci kan, wah kalau enggak. Ya karena mereka sadar diri, aku yo enggak bisa. Aku yo gagalan. Ya. Mereka dipenuhi dengan rasa bersalah dan malu. Mereka mungkin datang ke gereja beribadah, tetapi mereka tidak ingin masuk lebih dalam. Aku bukan siapa-siapa. Ya. Karena apa? Harga diri rohani mereka rendah. Mereka selalu menghindar kalau perbincangan-perbincangan berkenaan dengan teologi, perbincangan-perbincangan berkenaan dengan rohani. Gak usah ngomong rohani, gak usah. Ya, yang biasa-biasa, yang natural-natural aja. Nah, ada orang yang kayak gitu. Orang ini merasa lebih benar. Ironisnya merasa lebih benar dengan si paling suci. Aku yo, pakai bahasa Jawa ya. Aku yo, masih ilmuku cetek, ilmu agamaku, ilmu teologiku cetek yo. Tapi aku ndak kayak orang itu, khotbah, isone khotbah, tapi kelakuannya mencabuli. Ya kan? Yang lagi aku yo, meskipun aku ndak pernah kayak gitu, ndak pernah tahu ilmu agama yang luar biasa. Pengajaran-pengajaran yang ruwet-ruwet, hidupku loh lebih apik dari orang itu. Saudara, ada di bagian ini kan? Mari kita cek hati kita. Yang lain itu adalah si paling bebas. Orang-orang yang tidak taat hukum dan bukan orang-orang yang mengendalikan hukum. Karepe dhewe lah pokoknya. Orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan dan hukum. Orang sekuler. Ya. Mereka hidup sesuka hati. Mereka biasanya lebih bahagia dan lebih toleran dari si paling Farisi dan si paling nanggung. Jadi mereka merasa lebih baik dari dua orang kelompok yang tadi disebut. Mereka merasa paling benar sendiri, tetap aja selalu ada yang merasa paling benar sendiri, unggul sendiri ya daripada orang lain. Karena mereka berusaha mendapatkan keselamatan versi mereka. Mereka punya standar kebenarannya sendiri, bukan dari Tuhan, dari dirinya mereka sendiri. Ini yang disebut kalau di luar sana progresif, Kristen progresif. Ya, bebas, aku punya nilaiku sendiri, tata caraku sendiri, peraturanku sendiri, dan ya aku yang ngatur semuanya. Yang terakhir itu adalah yang paling benar, sobat Injil. Orang yang taat hukum, tetapi bukan orang-orang yang mengandalkan hukum. Kelompok ini memahami Injil dan hidup dalam kemerdekaan Injil. Mereka menaati hukum Tuhan bukan karena mereka harus melakukannya, tetapi karena mereka ingin melakukannya. Mereka taat karena dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita karena hidup mereka telah diselamatkan. Mereka lebih toleran daripada si paling bebas, lebih simpatik daripada si paling suci, lebih percaya diri daripada si paling nanggung. Inilah orang-orang Kristen yang ideal, yang seharusnya kita hidupi. Namun kebanyakan orang Kristen berjuang untuk menjalani identitas yang seperti ini. Karena apa? Kita sering lupa. Justru yang kita hidupi adalah kehidupan si paling suci, si paling nanggung, si paling bebas. Saudara ada di mana? Apakah, lalu Paulus ngomong gini, apakah kalian tidak mendengar hukum? Kalian tidak dengar apa? Rasul Paulus hendak berbicara kepada orang-orang yang mengandalkan hukum, bahwa mereka tidak berpikir dengan jelas. Kamu tidak ngerti apa? Kamu seharusnya ngerti. Ya. Ia berkata kepada semua orang, kepada jemaat di Galatia yang mengandalkan, yang kembali kepada hukum Taurat seperti ini. Apakah kalian tidak mendengarkan hukum? Karena jika kalian mendengarkannya, kalian akan mengerti bahwa setiap orang yang mengandalkan hukum, hanya orang yang sempurna melakukan hukum itulah yang akan menerima berkatnya. Yang gagal akan dikutuk. Kamu tidak dengar itu di perjanjian lama. Yang diberkati hanya yang melakukan hukum secara sempurna. 10 soal, salah satu nilainya bukan 9 Bapak Ibu Saudara. 10 soal, salah satu nilainya 0. Kenapa? Allah menuntut kesempurnaan. Bisakah kita seperti itu? Paulus ngomong sama jemaat Galatia, mbok ya kamu dengar. Kamu mau hidup di bawah hukum, kamu tidak dengar apa yang dikatakan oleh hukum? Kamu harus sempurna. Bisakah kamu? Bisakah jemaat RGCC? Tidak bisa. Disitulah Paulus berargumentasi. Kisah Hagar, Paulus menggunakan kisah dua wanita ini.
Ya, Yesus, contoh Yesus berdebat. Kenapa Paulus menggunakan dua contoh wanita ini? Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Yahudi bangga menyebut diri mereka anak Abraham. Kata Paulus, wait, tunggu dulu. Contoh, saya kasih contoh, Yesus berdebat dengan orang-orang Yahudi. Yesus berkata kepada mereka, hei, kalian ini dalam perbudakan hidup kalian ini, kalian harus mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kalian. Yohanes 8 itu ya. Kalian harus mengenal kebenaran dan kebenaran itu membebaskan kalian. Lalu mereka ngomong, hei Tuhan Yesus, Rabi, apa maksudmu? Kami berada dalam perbudakan. Jangan salah sembarangan ngomong, kami adalah anak-anak Abraham. Kami tidak pernah diperbudak oleh siapapun, kami adalah orang merdeka. Lalu Yesus menjawab kan, jika kalian ini anak-anak Abraham, tentu kalian mendengarkan apa yang aku katakan. Rupanya yang disebut anak Abraham itu bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan ketaatan kepada apa yang Yesus sampaikan. Dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, anak Abraham sejati bukanlah secara fisik, tetapi secara rohani. Hanya kalian Yahudi itu tidak membuat kalian otomatis menjadi anak Abraham. Karena kalian lupa bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak dari 2 wanita yang berbeda. Yang satu budak, yang satu merdeka. Kalian bukan benar-benar anak Abraham kalau kalian hanya hidup di bawah hukum Taurat. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Allah berjanji kepada Abraham ini, bahwa Allah akan memberinya anak yang akan mewakili semua janji Allah kepada Abraham. Mari kita dengar ceritanya, ini kan sejarah kan. Kita dengar ceritanya dulu, kita review dulu. Kalau saudara jarang baca Alkitab dan lupa, ceritanya yang mana ya? Abraham, Hagar dan Sarah. Ya. Bukan cinta segitiga ini ya. Ya. Yang mana? Tolong di-review. Nih, saya review sedikit ya. Abraham, Allah berkata kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar dan sebagainya ya, keturunanmu. Lalu Abraham berkata kepada Allah, Yahweh, Allah, aku benar-benar tua sudah ini. Sudah usiaku waktu itu usianya 75 tahun. Istriku Sarah sudah mandul. Aku tidak tahu bagaimana kita harus melakukannya sehingga kami bisa punya anak. Aku belum menemukan pil ajaib untuk membuat kami bisa punya anak. Belum ada waktu itu ya. Klinik Tongfang belum ada. Ya. Engkaulah yang berjanji, engkaulah yang akan membuatnya terjadi. Tetapi bagaimana mungkin ini? Usiaku sudah tua. Abraham saat itu umur 75 tahun, sudah tua ya. Namun setelah 10 tahun ditunggu dari usia 75 tahun, menunggu mereka tetap tidak memiliki anak. Jadi mulai galau nih Sarah nih. Ya. Yo bu, ya. Ketoke aku wis tuwe. Ya. Orang mentang-mentang seo. Ya kira-kira gitu. Yo po iki yo bo. Po ya usaho. Ya. Sing tenanan. Ya. Yo bo. Yo bo aku ini sudah tua, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia tadi bahasa Korea. Sayang aku sudah tua dan aku tidak menjadi lebih muda lagi loh. Tidak bisa balik. Nggak mungkin bagiku untuk melahirkan. Tapi aku punya ide. Ting. Aku punya ide. Mengapa kamu tidak tidur dengan ART? Hagar. Hambamu itu. Hamba kita itu. Dia lebih muda dan subur. Dan dia adalah hambaku. Secara teknis pada zaman kuno, anak yang dilahirkan oleh budak itu juga menjadi anak tuannya. Betul ya? Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Sarah tidak berhenti percaya pada janji Allah loh. Sarah masih percaya kepada janji Allah. Betul? Sarah masih percaya bahwa Allah akan memberi mereka seorang anak. Masalahnya adalah Sarah hanya berpikir bahwa itu akan digenapi bergantung pada usaha mereka mewujudkannya. Itu salahnya. Sarah berusaha memenuhi janji Allah melalui usaha manusia. Jadi Abraham sekarang punya 2 pilihan. Abraham bisa mendapatkan putra melalui usaha manusia atau mendapatkan seorang putra melalui pekerjaan Tuhan yang ajaib. Lalu Abraham berkata kepada Sarah, "Yes, siap.
madam. Ya, jika itu yang menjadi keinginanmu, Nyai, aku akan menunjukkan betapa aku mencintaimu. Dan siap. Apa yang dilakukan Abraham? Dia tidur dengan hambanya Hagar, dan Hagar hamil. Lahirlah Ismail. Abraham berpikir Ismail adalah anak yang dijanjikan. Ini dia, doaku dijawab. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah Yahweh waktu itu? Setelah 13 tahun ya, 13 tahun setelah Ismail lahir, Allah datang kepada Abraham. Umurnya waktu itu ya 90 tahun. Allah datang kepada Abraham dan berkata, kamu dan Sarah akan memiliki seorang anak pada waktu yang sama tahun ini. Abraham berkata, sorry Tuhan, apa? Aku akan mendapatkan seorang anak. Aku sudah tua, umurku 99 tahun, istriku 90, no hope. Bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Tubuhku sudah mati, sudah layu, tidak berfungsi lagi. Kan ada Ismail. Apa yang diomong oleh Allah? Tidak. Kaget Abraham. Ismail bukan bagian dari rencanaku. Tapi apa? Ishak yang akan menjadi penerus generasimu. Inilah poin yang penting Bapak Ibu Saudara. Saya ayat 23. Tetapi anak yang perempuan itu menjadi hambanya dilahirkan seperti biasanya. Seperti biasanya apa? Natural. Sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Inilah poin yang ingin disampaikan Paulus. Ismail lahir menurut daging. Artinya Ismail dikandung secara alami. Ismail adalah solusi manusia terhadap janji Allah. Ya, tetapi Ishak itu adalah solusi Allah bagi manusia. Karena Allah lah yang ingin berinisiatif. Allah ingin lihat dari Abraham bukan perbuatan Abraham, melainkan iman Abraham. Ishak dilahirkan melalui janji, supernatural. Tetapi Ismail dilahirkan dari hukum, usaha manusia. Abraham telah berusaha menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri. Untuk memenuhi janji Allah. Ironis ya. Itulah cara Hagar dan Ismail. Tapi beda dengan cara Sarah dan Ishak. Allah yang melakukan semuanya. Allah yang bertindak. Allah yang menyelamatkan. Itu gambaran dari apa? Ismail dan Ishak melambangkan dua jalan keselamatan yang berbeda. Satu mengandalkan usaha manusia, mengandalkan janji Allah. Yang kedua mengandalkan perbuatan atau iman. Di manakah saudara? Siapa ibu saudara? Itu sangat penting. Lanjut yang bagian berikutnya. Lalu Pak, apakah janji-janji Tuhan itu cuma masalah keselamatan? Aku ini butuh loh rekeningku, cicilanku, anakku. Ini kok kayaknya enggak relate ini. Ishak itu keselamatan lah. Enggak relate sama hidupku. Aku butuh kerja, aku butuh naik pangkat, aku butuh punya rumah, enggak ngontrak-ngontrak, aku butuh yang lainnya. Apakah janji Allah hanya ngomongin tentang keselamatan nanti, kekal? Jawabannya iya dan tidak. Iya dalam pengertian bahwa semua berkat Tuhan yang saudara terima di waktu sekarang, itu seharusnya bertumpu berdasar pada janji keselamatan yang kekal. Kenapa? Karena keselamatan kekal yang disediakan Allah itu adalah berkat terbesar. Melebihi promosimu, melebihi anakmu, melebihi prestasimu, melebihi apapun juga. Semua berkat itu harus disyukuri, berlandaskan berkat terbesar, yaitu keselamatan kekal. Tidak, kalau tidak jawabannya adalah bukan Allah tidak peduli, Allah peduli. Dalam pergumulan kita di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, Allah peduli. Allah berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Allah sanggup menyembuhkan, memulihkan kita. Allah sanggup, dia bisa bikin mujizat. Yes. Namun yang saudara kita harus sadari bahwa itu tidak selalu terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Itu bukan jaminan bahwa segala sesuatu pasti akan beres. Kalau ikut Tuhan pasti beres semuanya. Nyaman dan aman sesuai dengan apa yang kita dambakan. Tapi justru sebaliknya kita harus sadar apapun situasi kondisi kita, kita harus percaya bahwa Allah menyertai kita. Allah setia. Dia bisa jawab lewat mujizat, tetapi dia bisa jawab lewat apa? Merubah hati kita. Ya.
Allah tidak selalu langsung menyelesaikan masalah kita. Tetapi ingat, Allah telah menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa dan maut. Oleh karena itu kita bisa percaya bahwa Allah juga akan menyertai, dan pergumulan kita di dunia ini itu memiliki makna karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Ya betul ya Bapak Ibu Saudara. Jika tujuan utama dari karya keselamatan Allah adalah menyelesaikan semua problem hidup kita di dunia ini, maka semestinya setiap orang percaya akan langsung mengalami perubahan kondisi hidup secara instan, betul? Tidak punya uang, dikasih uang. Tidak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan. Sakit, disembuhkan. Miskin, dijadikan kaya. Kurang ganteng, dijadikan ganteng. Ya, tapi kenyataannya tidak demikian kan Bapak Ibu Saudara. Masih banyak pergumulan. Ada doa-doa yang terlihat tidak dijawab. Kalau Allah berkuasa menjawab doa, dia juga berkuasa untuk tidak menjawab doa saudara. Karena dia berkuasa. Betul? Saudara, kita membatasi Tuhan berkuasa karena hanya sebatas Tuhan bisa melakukan apa yang kita harapkan. Itu berkuasa. Saudara lupa, kalau Tuhan tidak melakukan, itu juga Tuhan berkuasa. Bukan karena dia lemah. Ini yang perlu kita renungkan. Hal terutama dari dasar, dari karya keselamatan Allah, bukan tentang perubahan situasi eternal kita. Tetapi tentang pembaruan hati. Kadang Tuhan bikin mujizat. Kadang Tuhan bikin betapa bernilainya dia bagi hidup kita. Hati kita yang berubah. Tetapi tentang pembaruan hati, pengampunan dosa, pendamaian dengan Allah, dan hidup baru dalam Kristus. Karya keselamatan Allah bukan janji bahwa semua masalah akan hilang sekarang. Ya, tetapi bahwa kita akan menjadi ciptaan baru yang menang atas dosa. Memiliki pengharapan kekal. Ketika kita mengalami masalah, kita menunggu, bergumul. Dan ini menjadi pengharapan kita. Dan hidup dalam persekutuan yang tidak terputus dengan Allah. Ini berkat yang kita terima sembari kita bergumul dalam kehidupan kita. Allah bukan sekedar membereskan masalah hidup kita. Allah membereskan akar dari semua masalah di hati kita. Yaitu dosa, keterpisahan darinya. Karena itulah Injil bukan solusi jangka pendek. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan yang kekal. Ini keselamatan kita. Jadi jangan dikit-dikit kalau doanya belum dijawab, aku kurang baik kayaknya ini. Aku kurang baik ini kayaknya. Anda hidup di bawah perbudakan Hagar. Allah lebih menginginkan kita mengalami kebahagiaan yang kekal dan sejati melalui kekudusan. Pursuing of holiness kan temanya hari ini. Bukan sekedar kebahagiaan dangkal dan sementara tanpa kekudusan. Enggak seperti itu. Waktunya cepat sekali saudara. Memang kalau khotbah seperti ini nggak bisa ini ya. Yang kedua itulah dari sejarah situ Abraham memberikan argumen secara alegoris. Alegoris itu ada lagi nih Bapak Saudara. Alegoris itu penafsiran atau penyampaian makna secara simbolis. Di mana tokoh, peristiwa atau objek dalam suatu cerita mewakili sesuatu yang lebih dalam nilainya, artinya menyingkapkan kebenaran. Baik itu secara rohani maupun secara teologis. Nah Paulus mengambil peristiwa ini menjadi sebuah argumen yang menantang orang-orang pada waktu itu. Kita lihat bagannya ya. Abraham mempunyai dua, ya, satu istri, satu budak. Ismail itu menggambarkan perjanjian lama dikatakan tadi ya. Melambangkan Sinai, di mana Gunung Sinai, di mana hukum diberikan. Itu cikal bakal Yerusalem yang sekarang, yang ada, Yudaisme, Judaizer, ya itu berasal dari situ. Ya disebut sama Paulus itu kamu kalau berasal dari situ, kamu anak-anak budak. Keselamatan itu ditentukan oleh perbuatanmu. Tetapi yang satu itu Sarah dari perempuan merdeka, melahirkan Ishak. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Semua Allah yang bekerja secara supranatural. Perjanjian baru, kita hidup di sini. Ya. Dan bukan di Yerusalem yang sekarang, tetapi di Yerusalem masa depan, Yerusalem surgawi, yaitu Sion. Bukan Yerusalem, bukan Sinai, tapi Sion. Di mana semua sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan kita disebut anak-anak perjanjian. Keselamatan oleh kasih karunia. Ini yang disebut sama Paulus.
kamu jangan ngaku-ngaku anak Abraham. Abraham punya 2 orang wanita di sampingnya. Kamu anaknya siapa? Dia mau ngomong seperti itu kepada orang-orang Judaizer yang mempengaruhi jemaat Galatia. Ya, karena ada tertulis, Paulus menegaskan nih, Paulus mengambil nubuatan dari kitab Yesaya. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul. Ini keren ini loh saudara. Alkitab diambil, ini loh kamu pernah baca ini enggak? Paulus mengambil ini sengaja supaya kenapa? Kenapa? Karena orang Yahudi tahu ayat ini. Bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah, bersorak-soralah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang telah ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada suami. Ini sudah digenapi kata Paulus. Lewat keturunan Sarah, lewat Ishak dan akhirnya keturunan itu lahir juru selamat kita. Ini sudah digenapi. Jadi kamu anaknya siapa? Hagar atau Sarah? Itu yang disampaikan ya. Ini gambarnya, tabelnya supaya lebih jelas, saudara bisa foto. Hagar gambaran wanita budak, Sarah wanita merdeka. Ismail itu gambaran usaha manusia. Ishak itu gambaran janji Allah. Ya, perjanjian hukum, yang satunya perjanjian kasih karunia. Dibenarkan berdasarkan perbuatan, yang satunya dibenarkan berdasarkan iman. Yang satunya Yerusalem sekarang, Judaisme, Judaizer yang waktu itu ya. Dan sekarang Yerusalem yang surgawi. Siapa itu? Gereja, mempelainya, tubuhnya sendiri. Yang satunya anak-anak perbudakan, berada di bawah hukum. Yang satunya anak-anak merdeka, yaitu orang Kristen seperti kita. Seharusnya kita anak merdeka. Tapi kenapa kita mau memperhamba lagi? Ya, saya sampaikan ulang pertanyaan Paulus kepada jemaat yang ada di RGCC. Kamu orang merdeka, kenapa kamu mau diperbudak lagi? Kristen bukanlah agama Ismail, tetapi agama Ishak. Itu adalah agama kasih karunia. Itu bukan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk membantu Allah, tetapi percaya pada apa yang Allah telah lakukan, sedang lakukan dan akan lakukan dalam hidup kita. Jadi perhatikan pertanyaan ini. Siapa ibu saudara? Hagar atau Sarah? Yang muda atau yang tua? Allah. Kenapa ini penting? Mengapa kita perlu mendengar ini? Mereka yang terlihat diri mereka sebagai orang yang gagal. Saya mau sampaikan ini kepada saudara. Sarah adalah motivasi terbesar bagi Anda yang mendengar hari ini. Pada zaman kuno, nilai seorang wanita sangat terkait dengan kemampuannya untuk mengandung anak. Betul ya? Seorang wanita yang mandul dianggap sebagai orang yang gagal. Sarah dianggap orang lemah dan tidak layak. Tetapi apa kata Injil? Tetapi Injil berkata, Allah memilih yang tua dan mandul daripada yang muda dan yang subur. Apa yang mau disampaikan? Agama di luar kekristenan berkata, kamu harus cukup baik untuk diterima. Kamu harus jadi orang baik untuk diterima. Tetapi Injil memberitahu kita bahwa siapapun dapat diterima di hadapan Allah. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa yang telah kamu lakukan. Mungkin kau seorang pembunuh bayaran, mucikari, gigolo, pembunuh, atau bahkan satu level, satu langkah lagi jadi setan, tidak peduli. Kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau yang tidak berdaya dan tidak mampu seperti Sarah ini, engkau akan menerima kasih karunia. Inilah Injil. Bagi orang-orang yang religius yang paling suci, mungkin kamu telah menghabiskan seluruh hidupmu di gereja, berdoa, menara doa, bikin ini, stiker sekolah minggumu lengkap, ya. Catatan hidupmu bersih, kamu bangga menjadi orang Kristen yang baik, dan seringkali meremehkan orang yang tidak baik. Itu masalah kita. Masalah kita adalah kita menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri. Kita merasa benar sendiri. Juru selamat kita adalah prestasi-prestasi pribadi kita. Tuhan Yesus hanya menjadi teladan hidup, tetapi tidak pernah menjadi juru selamat buat kita. Kita sedang hidup di bawah perbudakan, seperti Ismail. Ironi Injil. Kalau saudara datang dengan pembuktian diri, yang terjadi adalah saudara kosong.
Tetapi yang kalau saudara datang dengan aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak layak, aku tidak mampu Tuhan. Justru saudara akan penuh. Injil memberitakan itu. Sembari saudara bisa bawa sesuatu, ini Tuhan yang bisa aku lakukan. Saudara akan bisa melihat keindahan Injil. Apa refleksi hatinya? Apakah kamu masih mencari pembenaran dari hal-hal lain? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu diterima karena performamu? Apakah kita berpikir bahwa aku harus jadi orang tua yang baik bagus. Anak yang baik bagus. Tetapi kalau itu menggantikan penerimaan Allah di dalam hidup kita, itu menjadi buruk. Selama kamu masih memiliki sesuatu di tanganmu, pembuktian, kamu kosong. Tetapi jika kamu datang kepada Allah dengan tangan iman yang kosong, kamu akan berubah dan berbuah secara supernatural. Sama seperti Sarah tadi. Ya, thank you. Lanjut. Agama Ismail adalah agama alamiah, yaitu apa yang dapat dilakukan manusia dengan kekuatannya sendiri, tanpa campur tangan khusus dari Allah. Namun agama Ishak adalah agama anugerah, yaitu apa yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Allah. Agama inisiatif ilahi dan campur tangan ilahi. Karena Ishak dilahirkan secara supernatural melalui janji Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan Kristen. Bukan agama alamiah tetapi supernatural. Orang-orang Ismail di dunia ini percaya pada diri mereka sendiri bahwa mereka benar. Sedangkan orang-orang Ishak hanya percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Orang-orang Ismail berada dalam perbudakan. Karena inilah yang selalu ditimbulkan oleh ketergantungan pada diri sendiri, yaitu perbudakan. Sedangkan orang-orang Ishak menikmati kebebasan karena melalui iman kepada Kristuslah manusia dibebaskan. Apa aplikasinya buat kehidupan kita? Paulus memberikan aplikasi. Ya, dikatakan di situ ya. Dikatakan Ismail bermain dengan Ishak. Bahasa Inggrisnya tertawa. Tetapi nanti ada catatan kaki di situ, itu bukan cuma sekedar tertawa, tetapi mengejek. Inilah poin yang saya mau sampaikan. Ketika saudara mau mengambil keputusan aku adalah anak Ishak, Abraham melalui Sarah, aku Ishak. Saudara akan dibully, saudara akan dibenci. Karena berita Injil yang mengatakan bahwa kita ini diterima oleh Allah karena anugerah, bukan perbuatan. Saudara akan dibenci. Waktu khotbah Gomer, ya Hosea dan Gomer, itu orang seneng kan? Wah, tapi di sisi yang lain banyak orang yang maki-maki. Oh, agama gendeng ya. Saudara akan dibully. Saudara akan dibully. Are you ready? Ya. Mereka yang percaya pada keselamatan oleh anugerah saja harus siap untuk diejek oleh mereka yang percaya pada keselamatan oleh perbuatan. Apa sih itu? Ya harus berusaha dong. Ya. Pikirkan, siapa musuh terbesar Yesus? Bukan orang Romawi, melainkan para pemimpin agama. Siapa musuh terberat Paulus? Bukan orang-orang non-Yahudi, melainkan orang-orang Yahudi. Dan musuh terbesar gereja saat ini, siapa musuh terbesar gereja? Bukanlah orang-orang yang tidak percaya pada Injil, melainkan orang-orang religius di dalam gereja yang hendak memutarbalikkan Injil. Kenapa gitu? Karena itu mengganggu stabilitas mereka. Injil lebih mengancam orang-orang religius daripada orang-orang non-religius. Orang-orang religius sangat sensitif dan cemas tentang hubungan mereka dengan Allah. Ketidakamanan mereka membuat mereka bermusuhan dengan Injil. Yang menegaskan bahwa perbuatan terbaik mereka sia-sia di hadapan Allah. Itu mereka tidak aman. Salah satu cara kita tahu bahwa citra diri kita didasarkan pada pembenaran oleh Kristus adalah bahwa kita tidak membenci dan bermusuhan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Semakin saudara hidup dalam Injil, saudara nggak akan membuli atau memperdaya orang-orang yang belum bertumbuh mungkin, masih lemah mungkin. Salah satu cara kita tahu bahwa citra diri kita didasarkan pada pembenaran oleh perbuatan adalah bahwa kita oleh perbuatan kita adalah bahwa kita menganiaya. Ya, maksudnya gini. Bahwa kita tidak mudah menganiaya orang karena tidak cocok sama kita.
Apa yang harus kita lakukan? Usir. Keluar dari tubuh Kristus. Gak boleh ada Injil palsu, gak boleh ada Injil lain. Gak boleh ada Injil yang tidak diajarkan oleh Bapak gereja kita, Paulus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Usirlah hamba perempuan itu. Paulus memberitakan itu untuk mengusir. Gereja tidak boleh mentolerir Injil palsu dan mereka yang mempromosikan Injil palsu. Kita bisa tidak setuju tentang banyak hal dalam kekristenan, tetapi kita tidak boleh tidak setuju tentang Injil. Injillah yang membuat Kristen menjadi Kristen. Ya? Mari, saya undang mau main musik. Bagaimana kita memiliki ibu yang benar? Bagaimana? Pertanyaannya, siapa ibumu? Kita harus lebih banyak melihat keindahan Injil. Sang anak tunggal Bapa yang bebas, pewaris segalanya, tetapi menjadi budak yang menderita demi kita. Sang firman kebenaran menjadi manusia dan menundukkan dirinya untuk hidup di bawah hukum. Sang tak terbatas menjadi terbatas untuk menghidupi kehidupan yang sempurna yang tidak dapat kita lakukan. Semakin kita melihat ini, semakin kita tidak hidup di bawah hukum atau performa kita. Yang berikutnya, Tuhan Yesus hidup di Yerusalem surgawi, merendahkan dirinya dan datang ke Yerusalem duniawi. Dia turun. Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran, namun dianiaya dan ditolak oleh orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang merasa suci. Tuhan Yesus hidup tanpa celah, namun diusir dari Yerusalem, disalibkan di luar kota sebagai seorang penjahat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menanggung perbudakan yang seharusnya kita tanggung karena dosa. Tetapi sebaliknya dan seterusnya mengambil apa yang pantas kita terima, yaitu penghukuman. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita yaitu kebenarannya sendiri. Iman kepada Tuhan Yesus menjadikan kamu anak-anak dari ibu yang merdeka dan ahli waris Abraham. Saudara semuanya, inilah jati dirimu dalam Kristus. Jika itu benar, jika itu engkau aminkan hari ini, kenapa kamu akan menukarnya kembali dengan hukum yang akan merebut kebebasanmu di dalam Injil yang sejati? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Kau sudah berikan kepada kami. Tuhan memberkati apa yang sudah disampaikan. Biarlah itu menjadi pertanyaan dalam hati kami, anak siapakah kami? Kami adalah anak-anak merdeka yang dimerdekakan oleh keturunan Ishak yang sejati. Ishak yang lebih benar, lebih suci, lebih baik daripada Ishak yang jasmani. Engkau adalah benar, tidak ada kesalahan, tetapi Engkau menjadi salah untuk kami. Supaya kami yang selalu salah, yang selalu memberontak, yang tidak taat ini, memperoleh kebenaran. Sebab itu sadarkan kami terus bahwa kami memiliki identitas sebagai anak-anak merdeka, bukan budak. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, kami berdoa. Akhirnya jemaat Tuhan, mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dimanapun kau berada, di kampusmu, di kantormu, di ladangmu, di apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Itu menjadi mimbar yang luar biasa untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang kebebasan yang kau terima, ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kau terima kepada orang-orang di sekitarmu. Biarlah itu membawa sukacita di kantormu, di kampusmu, di sekolahmu. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkat ini tercurah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan kami terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.